Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Buat kalian yang baru saja mampir di channel ini, Mimin sangat berterima kasih karena kalian sudah meramaikan kolom komentar dengan kata-kata yang positif. Berkat kalian semua, Mimin akan selalu bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 25. Cerita dimulai setelah berhasil mengalahkan Yunjai. Wonwi pun langsung kembali menuju kastil Lembah Darah. Terlihat Wonwi tidak bisa berkata apa-apa ketika semua pedang telah berada tepat di samping lehernya. Semua warrior yang ada di sana telah bersiap untuk menyerang Wonwi. Mereka sangat waspada kalau Wonwi adalah seorang mata-mata yang dikirim oleh musuh. Kemudian Hayon berkata, ada ratusan pasukan bersenjata di dekat pegunungan dan juga para pengintai yang bukan berasal dari kultus kita telah memasuki wilayah gunung itu. Dengan tatapan mata yang tajam, ia melanjutkan kata-katanya, tetaplah di sana dan jelaskan situasinya. Kau dari mana dan apa yang telah kau lakukan secara diam-diam? Kau telah menghilang di saat alarm sedang berbunyi, lalu kau membawa murid dari Elder Galma dalam keadaan yang seperti itu. Meski kau murid dari Sang Evil, tetapi kami tidak punya pilihan lain selain menahanmu apabila kau tidak bisa menjelaskan situasinya. Bukannya merasa gentar, tetapi dengan santainya Wonwi mengatakan, lebih baik bukalah terlebih dahulu sol sepatunya. Mungkin kalian akan menemukan sesuatu yang telah ia sembunyikan. Mendengar perkataan Wonwi, terlihat Komandan Gu Sangwon meminta izin kepada Elder Galma untuk memeriksa muridnya. Seketika itu juga, ia pun langsung memeriksa Yunjai yang masih tidak sadarkan diri. Ia begitu terkejut ketika melihat sebuah bungkusan serbuk yang tersembunyi di balik sol sepatunya. Ia pun ingin memastikan serbuk itu dengan menciumnya. Lalu ia mengatakan kalau serbuk itu adalah Thousand Mile. Mendengar perkataan Komandan Gu Sangwon, terlihat Sang Galma sangatlah terkejut. Ia tidak menyangka kalau muridnya telah menjadi seorang mata-mata yang telah diutus oleh pihak musuh. Hayon mengatakan, inilah sebabnya mengapa mereka bisa mengetahui lokasi kita dengan begitu mudah. Ia menyebarkan serbuk itu sebagai penanda di mana kita bersembunyi. Kemudian Wonwi pun mengambil sesuatu yang ada di balik bajunya. Ia mengatakan, bukan hanya serbuk itu saja yang ia simpan, namun aku pun juga menemukan sebuah benda yang aku pikir kalau ini adalah bola racun. Bola ini aku temukan terikat di gigi gerahamnya sebelah kiri. Aku sangat yakin kalau di giginya masih ada bekasnya. Mendengar Elder Galma yang mengatakan kalau itu tidaklah mungkin, Gu Sangwon pun mengatakan, Tuan, maafkan saya, tetapi apa yang dikatakan oleh Wonwi memang benar adanya. Ketika bola racun itu terikat di gigi dalam waktu yang sangat lama, maka dia akan meninggalkan bekas di gusi bagian bawah. Setelah saya memeriksanya, memang benar kalau di gusinya ada bekas bola racun tersebut. Jadi bukti nyata yang seperti ini tidak bisa dipalsukan. Saya mengetahui ini karena saya pernah menjadi seorang mata-mata selama setengah tahun untuk mengawasi aliansi Murim. Mendengar itu, Wonwi bergumam, aku tidak menyangka kalau Komandan Gu Sangwon pernah menjadi seorang mata-mata. Namun berkat ucapannya, mereka semua langsung percaya kepadaku. Kemudian Master Hanbika meminta kepada semua pasukannya untuk menurunkan pedang-pedang mereka yang mengarah kepada Wonwi. Seketika itu juga mereka semua langsung menurunkan pedangnya dan meminta maaf kepada Wonwi. Lalu Gu Sangwon bertanya bagaimana ia bisa mengetahui tentang Thousand Mile dan juga bola racun itu, sedangkan kedua benda itu tidak bisa diketahui oleh orang-orang biasa.
Di dalam hatinya ia berkata, "Sudah jelas aku mengetahuinya karena di kehidupanku yang dulu aku adalah seorang mata-mata sepertinya." Lalu ia berkata, "Di waktu aku terbangun di tengah malam setelah diobati oleh sang dokter, aku ingin kembali ke rumah tamu. Namun pada saat itulah aku melihat Yunjai menyelinap secara diam-diam untuk pergi ke suatu tempat. Aku merasa ada yang aneh pada dirinya karena dia secara hati-hati menghindari semua pos penjaga. Itulah sebabnya aku mengikutinya. Sesampainya di kedalaman hutan, dari kejauhan yang aku lihat, ia langsung menyebarkan tausan mel itu." Mendengar penjelasan Wonwi, Gusang Wong mengatakan, "Apakah itu sebabnya kau langsung menyergapnya? Tetapi kenapa kau tidak menggunakan tenaga dalammu untuk berteriak dan meminta bantuan?" Wonwi pun menjawabnya, "Aku tidak memiliki waktu untuk melakukan itu. Jika aku melakukannya, pastinya ia akan kabur ataupun membunuhku." Terlihat Gusang Wong begitu tidak percaya kalau Wonwi mampu mengalahkannya. Ia berkali-kali menanyakan bagaimana ia bisa mengalahkannya, sedangkan secara pengalaman dan kualitas dia jauh di atasnya. Di dalam hatinya Wonwi berkata, "Memang tidak masuk di akal kalau aku bisa mengalahkan seseorang yang lebih kuat dariku dalam pertarungan yang adil." Sambil memperhatikan Yunjai yang masih tidak sadarkan diri, ia pun menjelaskannya, "Aku tidak bisa memikirkan pilihan yang lain jika aku tidak menyergapnya dengan melemparkan belati yang membuatnya terluka ketika ia menyimpan benda itu di sepatunya. Mungkin saja aku yang sudah mati." Wonwi bergumam, "Aku sengaja menusuknya dengan belati untuk memalsukan bukti demi kebohongan ini." Mendengar itu, Sodam pun berkata, "Aku tidak menyangka kalau kau sangat jago dalam berbohong. Kau sangat teliti di setiap tindakanmu." Sambil tersenyum, Gusang Wong mengatakan, "Kau bisa saja kehilangan nyawamu karena kau sudah melakukan sesuatu yang berbahaya di luar ambisimu. Jika bukan karena tindakanmu, sudah pasti kami tidak akan menemukan siapa yang menjadi mata-mata di antara kita, dan pastinya rute pelarian kita akan terbongkar." Di sisi yang lain, terdengar Hayon yang meminta maaf kepadanya. Ia berkata, "Aku bersungguh-sungguh berterima kasih kepadamu karena sikap beranimu ini kau telah menyelamatkan kami." Terlihat sang Evil yang begitu bangga kepadanya. Ia tertawa puas karena muridnya telah melakukan sesuatu yang hebat. Sambil memberi hormat, Wonwi mengatakan, "Sebagai seorang yang mengabdi dan tunduk kepada kultus ini, saya melakukan apa yang harus saya lakukan." Tiba-tiba saja mereka terdiam ketika Galma yang berlutut tepat di hadapan Nona Muda. "Wahai Nona Muda, tolong maafkan saya. Semua ini terjadi karena kesalahan saya yang tidak bisa menilai karakternya." Namun dengan santainya Hayon berkata, "Saat ini aku tidak punya waktu yang cukup untuk menyalahkanmu atas apapun yang terjadi. Yang harus kita lakukan adalah secepatnya untuk mencari jalan keluar. Masih belum begitu terlambat untuk mendiskusikan tanggung jawabmu setelah kejadian ini." Di sisi yang lain, Wonwi langsung menghampiri sang Evil. Ia meminta maaf atas kepergiannya tanpa memberitahu masternya terlebih dahulu. Namun apa yang terjadi di luar dugaannya, alih-alih memarahinya, akan tetapi sang Evil hanya tertawa. Ia berkata, "Kau telah melakukan pekerjaan yang sangat bagus. Kita bisa saja kehilangan mata-mata itu kalau bukan karenamu. Meski kami telah menunggumu, tetapi kami tidak bisa pergi karena kau dan bajingan itu tidak ada di sini." Tiba-tiba saja ia melihat kalau Elder Galma telah menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan dantian yang dimiliki oleh Yunjai. "Aku tidak menyangka dia telah menghancurkan dantiannya di saat ini juga. Dia melakukan itu untuk menunjukkan bahwa dia sudah melepaskan muridnya." Seharusnya Hayon merasa puas dengan hal yang seperti itu, tetapi tanpa diduga ia meminta kepada Elder Galma untuk memutuskan semua pembuluh darah yang ada di lengan dan kakinya. Dia memang keturunan murni dari Blood Demon. Bahkan meski Hanbika adalah masternya, di waktu itu atas kesalahannya ia meminta kepada Hanbika untuk memotong jarinya. Dia jauh lebih kejam daripada seorang mata-mata.
Beberapa saat kemudian, mereka pun telah meninggalkan kuil lembah darah. Bahkan seluruh kuil itu telah mereka bakar untuk menghilangkan jejak-jejak mereka yang masih tertinggal. Terlihat Juabek yang begitu sedih karena ia tidak bisa lagi merasakan tidur yang nyaman seperti di kuil itu. Wonwi bergumam, setelah mereka mengurus mata-mata itu, mereka langsung memutuskan rute mana yang mereka ambil untuk melarikan diri. Sepertinya mereka sudah mendiskusikan masalah ini sebelum aku tiba. Tetapi rencana mereka untuk kabur bukan hanya melalui satu rute, melainkan berpencar melalui 3 jalur yang berbeda. Jalur yang pertama adalah Elder Galma. Ia akan memimpin pelarian para elit dan juga sang dokter. Lalu jalur yang kedua adalah pasukan yang dipimpin oleh Master Hanbika. Ia akan melindungi nona muda yang palsu untuk membuat musuh menjadi bingung. Kemudian kami dan juga sang Evil akan melindungi nona muda yang asli. Meski kami bersama dengan separuh pasukan lembah darah, tetapi kebanyakan dari mereka hanyalah warrior yang memiliki tingkatan dasar. Jadi kesimpulannya hanya kamilah yang mampu bertarung dengan benar. Lalu bawahan dari komandan skuad penghancur yang memiliki King Gong paling tersembunyi dan juga cepat, ia memiliki misi yang berbahaya. Tubuhnya telah terselimuti oleh Thousand Mail yang dimiliki oleh Yunjai. Kalau dia sial, maka peluang kematiannya sangatlah tinggi. Itu adalah misi yang membutuhkan sebuah pengorbanan, tetapi tidak ada cara yang lain selain melakukan itu. Bahkan kami pun juga tidak tahu identitas asli musuh kami dan juga jumlah mereka. Yang kami khawatirkan adalah jika ada seseorang yang lebih kuat daripada kedua elder tertinggi kami, sudah pasti kami akan dirugikan. Contohnya seperti 8 seniman bela diri terhebat yang ada di wilayah pusat. Jadi rencananya adalah untuk mengorbankan beberapa orang. Meskipun semua yang ada di sini bersama-sama untuk menyerang, tetap saja kita tidak akan menang. Kita hanya bisa berharap bahwa dia mampu untuk mengulur waktu yang cukup sampai kita berhasil keluar dari lembah darah. Kemudian terdengar sang Evil yang berbisik kepada Wonwi. Ia memintanya untuk membawa 2 orang komandan secara diam-diam untuk melakukan pengintaian. Di tempat yang berbeda, terlihat beberapa orang dari pasukan musuh telah mengintai jalur pelarian yang mereka prediksi akan dilewati oleh orang-orang dari Kultus Blood. Ia berkata, meski informasi yang kita dapatkan memang kurang jelas, tetapi berdasarkan informasi itu ada beberapa orang dari mereka seniman bela diri yang sangat hebat. Namun salah satu dari mereka mengatakan, apakah kau takut? Lihatlah tempat yang terbakar itu. Mereka telah menyadari kedatangan kita dan mereka langsung membakar tempat itu untuk melarikan diri. Mungkin saja mereka tidak lebih dari orang-orang yang memiliki tingkatan kelas 2 ataupun 3. Mendengar penjelasan itu, terlihat mereka sangatlah lega. Mereka berkata, aku rasa kita terlalu berlebihan untuk mengkhawatirkan kekuatan musuh. Lalu ia kembali berkata, kalian tidak usah khawatir karena kita telah memiliki dia, seorang seniman bela diri yang sudah mencapai level puncak. Dia telah digadang-gadang cukup kuat untuk menjadi kandidat dari 8 seniman bela diri hebat dari wilayah pusat. Asal kalian tahu, dia jauh lebih hebat daripada anjing pemburu dalam merasakan kehadiran orang lain. Dengan santainya ia berkata, kau berbicara terlalu tinggi tentang diriku, tetapi aku tidak akan mengecewakan kalian. Kalian tidak usah khawatir, hanya seorang ahli yang mampu melewati radarku. Tetapi hal itu sangatlah mustahil. Namun tanpa ia sadari, terlihat sang Evil telah berdiri di belakangnya dengan tatapan mata yang tajam dan bersiap untuk membunuhnya. Di tempat yang berbeda, Hayon bergumam, Paman Evil, Komandan Gusangwang dan juga Wonwi, aku rasa mereka bertiga sudah cukup untuk menjadi grup pengintai. Namun akan sangat berbahaya apabila kami terlalu lama membuang waktu. Seperti yang diketahui, kalau situasinya semakin memburuk, siapa yang tahu informasi seperti apa yang dibocorkan sehingga terjadinya kekacauan ini?
Tiba-tiba saja ia begitu terkejut saat mendengar Wahyun yang mengatakan kalau dia sangat kelaparan dan ingin memakan apa yang dimakan oleh nona muda. Meski Juabek memintanya untuk menutup mulut, namun tetap saja Wahyun mengatakan hal yang sama berulang kali. Setelah memberikan mereka makanan kering itu, di dalam hatinya Hyun berkata, "Wahai Paman Evil, cepatlah kembali. Aku sudah tidak tahan dengan sikap mereka berdua." Cerita berpindah, mereka sangat terkejut ketika melihat seseorang yang memiliki tubuh besar telah berdiri di belakang orang yang mereka anggap kuat itu. Namun di saat ia ingin menarik pedangnya, tiba-tiba saja sebuah belati telah menancap di kepalanya sehingga ia pun langsung mati seketika. Ternyata belati itu datangnya dari serangan yang dilemparkan oleh Komandan Gusangwon. Bukan hanya itu saja, Komandan Gusangwon langsung melancarkan serangan yang begitu cepat sehingga membuatnya tidak bisa melakukan apapun selain hanya bisa pasrah. Ia pun langsung mencekik lehernya. Lalu dengan tatapan mata yang tajam ia berkata, "Kau harus menjawab pertanyaanku dengan jujur. Dan setelah itu sebisa mungkin aku akan membunuhmu tanpa adanya rasa sakit." Di sisi yang lain, Wonwi dan juga kedua komandan lainnya telah bersiap untuk menyerang musuh. Di dalam hatinya ia bergumam, mereka memiliki jumlah yang terlalu banyak. Sepertinya mereka hanyalah tim pengintai yang ditugaskan untuk mengawasi pergerakan kami. Beberapa saat sebelumnya, aku bisa mendengar beberapa suara pedang yang ada di sekitar kami. Suara yang aku dengar setidaknya ada 5 orang yang telah mengintai kami. Tetapi kalau saja ada seseorang yang menggunakan senjata lain atau orang yang lebih berbakat, maka kemungkinan besar mereka lebih dari 5 orang. Yang aku dengar dari bisikan Sang Evil, ia mengatakan kalau jumlah musuh yang bersembunyi sekitar 7 orang. Itu artinya ada 2 orang yang telah memakai senjata yang berbeda. Sang Evil mengatakan kalau dia merasa bahwa salah satu dari mereka adalah seniman bela diri tingkat puncak dan sisanya hanyalah kelas 1 dan 2. Lalu dia mengatakan akan mengurus seniman bela diri tingkat puncak dan kelas 1 itu. Kemudian sisanya ia menyerahkan kepada Wonwi. Terlihat Wonwi yang bersiap dengan pedangnya. Ia mengincar seseorang yang ia anggap sebagai warrior kelas 2. Dengan sangat cepat ia langsung mengayunkan pedangnya kepada orang itu. Sebelum aku regresi, untuk menghadapi orang yang selevel dengannya pasti akan sulit. Tetapi sekarang ini sama sekali tidak sulit untuk aku lakukan. Di saat orang itu tidak berdaya, Wonwi pun langsung menusukkan pedangnya tepat mengarah di bahu orang itu. Lalu di saat ia ingin memenggal kepalanya, tiba-tiba saja pedang orang itu berteriak dan memohon kepada Wonwi untuk tidak membunuhnya. Wonwi bergumam kalau ia memiliki sebuah ide. Ia pun langsung menyegel titik tekanan orang itu agar ia sama sekali tidak bisa bergerak lagi. Kemudian ia mengambil pedang itu dan berkata kepadanya, "Apakah kau bisa mendengarku?" Sontak pedang itu sangatlah terkejut karena ini pertama kalinya seorang manusia telah berbicara kepadanya. Wonwi berkata, "Kau tidak usah terkejut karena aku bisa berbicara kepadamu. Dari nada bicaramu, sepertinya kau tidak ingin kalau orang ini mati di tanganku. Kalau kau tidak ingin dia mati, maka beritahu aku siapa dia sebenarnya dan di mana lokasi rekan-rekannya." Namun pedang itu berkata, "Aku tidak bisa memberitahumu karena kau adalah orang-orang dari kultus Blood. Yang aku dengar bahwa semua orang dari kultus Blood adalah penjahat yang keji dan kalian harus dibunuh demi kebaikan Jianghu." Akan tetapi belum sempat ia melanjutkan kata-katanya, terlihat Wonwi tanpa belas kasihan langsung memotong salah satu tangan dari orang itu. Dengan santainya Wonwi berkata, "Aku hanya memotong tangannya, dan apabila kau tidak memberitahuku, maka aku akan memotong lehernya. Tetapi bagaimana jadinya kalau aku memotong lehernya menggunakan bilahmu? Apakah kau tega kalau kau yang telah membunuhnya?" Mau tidak mau, sambil menangis pedang itu pun akhirnya memberitahu kepadanya siapa sebenarnya orang itu dan di mana rekan-rekannya.
Di sampingnya, Sodam berkata, "Kau sangat jahat sekali, asal kau tahu membunuh pemiliknya dengan bilahnya sendiri adalah sebuah perbuatan yang keji." Dengan sorot matanya yang tanpa keraguan sedikit pun, Wonwi berkata, "Sebenarnya aku tidak ingin melakukannya, tetapi jika aku dalam situasi penuh keraguan di mana aku bisa bersikap baik kepada orang lain di saat ini, maka semuanya akan dalam bahaya." Di sisi yang lain, setelah sang Evil membereskan seniman bela diri tingkat puncak dan kelas 1 itu, dengan santainya ia bertanya apakah mereka telah menemukan beberapa informasi identitas mereka dan siapa yang telah mengirim mereka. Komandan Gusang Wong melaporkan kalau dia telah gagal karena orang yang ia hadapi telah menggigit lidahnya sendiri dan menolak untuk berbicara. Mendengar itu, sang Evil meminta kepada mereka untuk membuang mayat-mayat itu dan menghilangkan semua jejak keberadaan mereka. Namun ia langsung terdiam ketika Wonwi yang mengatakan kalau dia telah menemukan sebuah informasi. Ia berkata, mereka adalah para seniman bela diri dari sekte tanah dan juga teratai laut. Kedua kultus itu adalah bagian dari faksi ortodok. Mendapatkan informasi itu, sang Evil berkata, "Aku kira kau telah ragu karena tidak membunuhnya. Jadi bagaimana kau bisa mengetahui tentang informasi itu?" Wonwi pun menjawabnya, "Saya bertanya kepada orang itu melalui teknik bisikan untuk berjaga-jaga kalau rekannya masih ada di sekitar sini. Aku mengatakan kepadanya kalau pasukan kita berjumlah ratusan orang. Jadi kalau dia mau menyelamatkan rekan-rekannya, lebih baik dia mengaku siapa yang telah mengirim mereka. Dan untungnya dia mau berkata jujur. Namun saya tidak bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak karena dia hanyalah seniman bela diri kelas 2. Tetapi saya tahu bahwa ada 7 organisasi yang sedang bergerak karena sebuah permintaan dari seseorang. Dan di sekitar kita ada beberapa pengintai yang sudah bersiap. Jadi saat ini yang menjadi masalah terbesar kita adalah jalur pelarian yang akan kita lalui." Dia mengatakan kalau pemimpin dari sekte jurang telah datang secara langsung. Dia datang bersama ratusan para ahli seniman bela diri untuk menghadang pelarian kita. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.